Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sambung pelajaran kita masih dalam masalah sunnah-sunnah setelah sholat. Baik, lanjut. Apalagi? Halaman 54. 5. Diterangkan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik, begitu juga oleh Imam Bukhari, yaitu barang siapa membaca zikir pada sholat maghrib dan sholat subuh yang seperti tertera di bawah ini setelah salam, dan dia masih duduk tawarruk dan juga dia tidak berbicara, maka akan ditulis baginya 10 kebaikan dan dihapus baginya 10 kesalahan dan diangkat baginya 10 derajat, dan pada hari itu dia akan terpelihara dari semua perkara-perkara yang dibenci, juga akan terjaga dari gangguan-gangguan syaitan, dan tidak ada baginya dosa pada hari itu yang akan dicatat kecuali hanya menyebutkan Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, selanjutnya sunnah setelah salam adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, gitu ya. Begitu juga dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, bahwa siapa yang mengamalkan amalan ini setelah selesai salam salat maghrib dan setelah selesai salam salat subuh. Ingat, cuma ada 2, maghrib dan subuh. Amalannya adalah siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali itu bacanya? 10 kali. Posisinya adalah masih dalam duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu masih dalam posisi duduk tasyahud akhir. Kemudian tidak berbicara. Tidak ada bicara yang berkaitan masalah dunia. Artinya, pokoknya dalam membaca ini tidak ada berbicara yang lain kecuali masalah zikir ini saja. Ingatin syaratnya tadi. Zikir ini dibaca 1 di salat setelah salam salat maghrib dan salat isya. Ini syaratnya 1. Yang kedua, dibaca zikir ini sebanyak 10 kali. 10 kali. Yang ketiga, syaratnya apa tadi? Membacanya masih dalam posisi duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir. Nih syarat ketiga. Syarat yang keempat, apa itu? Tidak ada berbicara masalah yang tidak ada manfaatnya kecuali zikir ini. Jadi setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, baca istighfar 3 kali, langsung baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu bacaannya. Ingatin, ada 4 syarat nih. Apa manfaatnya? 1, dosanya akan diampuni pada hari itu. 10 dosa atau dosanya diampuni? 10 dosa. Ada dia mengerjakan dosa, 10 dosanya diampuni. Apalagi? 10 pahala kebaikan dikasih. Dosanya diampuni, diberikan 10 pahala, 10 kebaikan. Apalagi? Diangkat, yang ketiga diangkat 10 derajat. Jadi kalau kita baca pagi dan sore, berarti kita diangkat lebih dekat kepada Allah 20 derajat lagi, tingkatannya 20 derajat.
lebih mendekat kepada Allah. 3. Yang keempat, terpelihara. dipelihara hari itu dari semua yang dia tidak sukai. Apa yang kita tidak sukai, Allah jaga. 4. Yang kelima, dijaga dari gangguan syaitan. Orang yang mengamalkan ini insya Allah dia tidak akan diganggu jin, syaitan dan sebagainya. Insya Allah tidak ada terkesurupan, tidak ada yang macam-macam. Ya, amalan ini, masya Allah. Terus apa lagi? Tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa hari itu. Jadi kalau dia bikin kesalahan sudah Allah ampuni langsung otomatis. Tidak dicatat sebagai dosa kecuali cuma syirik saja. Habis 5 derajat nih ya, 5 kemuliaan, dosanya diampuni 10, diberikan kebaikan pahala 10, apalagi diangkat derajatnya 10, dijaga oleh Allah pada hari itu ya dari gangguan yang dia tidak sukai. 4 ya. Yang kelima, dijaga dari gangguan syaitan ya pada hari itu. 5 derajat ini, 5 faedahnya. Nah, oleh karena itu jangan ditinggalkan amaliyah ini. 10 kali dibaca di saat selesai salat subuh dan selesai salam salat maghrib. Posisi kaki dalam masih duduk tawarruk atau duduk tasyahud akhir. Mudah amalan ini. Tapi ingat ya, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita itu ada zikir yang mempunyai waktu dan juga mempunyai bilangan. Seperti ini nih. Seperti zikir ini yang kita baru bahas, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini amaliyah zikir yang ada waktunya, muakkatan berwaktu dia. Kemudian juga ada bilangannya. Syaratnya ada, waktunya ada, bilangannya ada. Jangan lebih, jangan kurang bilangannya. Jangan lebih, jangan kurang hitungan zikirnya. Kemudian waktunya jangan lepas. Jadi sesuai dengan syarat yang ada. Ibarat kata ini resep dokternya seperti ini. Habis makan waktunya kan ya. Obatnya cuma 1 tablet, jangan 2 tablet, bahaya. Ada hitungannya, ada waktunya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang kalau mau dapat mujarab daripada obat tadi itu. Ya. Kemudian kita sebutkan kemarin ada zikir yang punya waktu tapi nggak punya bilangan. Waktunya ada, bilangannya nggak ada. Artinya kita mau berapa banyak pun boleh kita berzikir waktu itu. Kapan itu? Punya waktu tapi tidak ada bilangannya, itu seperti umpama zikir takbiran di malam lebaran. Takbiran nih, itu kita boleh hanya baca di malam lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha nih ya. Ya di waktu lebaran umpama ya, baik zikir takbir muqayyad atau takbir mursal. Nggak boleh sekarang, masih bulan apa ini? Rabiul Akhir. Takbiran Allahu Akbar, salah ini. Atau nanti menang pilkada, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah ini. Walaupun zikirnya, bacaannya bagus, tapi salah tempatnya, kata ulama, ini bukan menghasilkan pahala, tapi bisa menghasilkan makruh. Kalau dosa kayaknya belum, tapi makruh iya. Mudah dipaham ya. Ini zikir yang punya waktu tapi tidak ada bilangannya. Yang ketiga, zikir yang ada bilangan tapi tidak ada waktunya. Bilangannya ada sekian kata Nabi bacanya, tapi waktunya nggak ada. Ini biasanya ayat-ayat ruqyah untuk meruqyah orang ya, amaliyah ini amaliyah itu. Mungkin waktunya nggak ada, cuman resepnya 3 biji aja, 3 kali dibaca atau 4 kali dibaca. Waktunya nggak ada waktunya. Artinya kalau kita 4 kali baca atau 3 kali baca atau 2 kali baca, stop dulu. Nanti kalau kita mau baca lagi, kasih senggang waktu, baru kita baca lagi. Nah itu biasanya zikir-zikir yang berkaitan dengan sebab. Ya seperti ayat-ayat ruqyah untuk mengobati orang yang terkena gangguan-gangguan astral. Maka zikir-zikir itu bisa kita baca. Tidak ada waktunya tapi ada sebabnya.
Zikir yang mempunyai sebab tapi tidak ada mempunyai waktu. Nah, itu ada bilangannya. Ada bilangannya tapi tidak berwaktu. Nah, yang hebat lagi ada zikir yang tidak ada waktu, tidak ada bilangan. Jadi kalau kita mau bikinkan jadi 4 berarti ya. Zikir yang tidak ada waktunya, tidak ada bilangannya. Zikir apa tuh? Ya terserah. La ilaha illallah umpama. Ada orang sebikin banyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau dia kebiasaan subhanallah, dikit-dikit subhanallah, dikit-dikit subhanallah, boleh aja. Atau dia mau zikir salawat, dia biasa salawat saya pokoknya sehari ke semalam, pokoknya dia baca. Tidak ada waktunya, arti tidak ada waktunya, tidak berwaktu, tidak bersebab, tidak berbilang. Sebanyak-banyaknya dia baca. Dia pun kalau ditanya berapa kamu baca salawat, nggak tahu, nggak pernah ngitung katanya. Nggak pernah ngitung. Kapan kamu baca? Wah nggak tahu juga, nggak ada waktunya. Pokoknya kalau waktu ada, baca terus. Daripada ngerumpi, daripada ngobrol, ya baca salawat aja. Baca salawat aja. Nah ini zikir yang tidak ada waktu dan juga tidak ada bilangannya. Nah, tapi yang kita sebutkan tadi, yang ada berwaktu, yang ada bilangannya, jangan lebih, jangan kurang. Kenapa? Karena kalau lebih atau kurang, maka resepnya rusak. Kalau resepnya rusak, berarti manfaatnya juga rusak. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, ingat itu, zikir tadi di waktu salat, diselesai salam salat subuh dan setelah selesai salat apa tadi? Salat maghrib. Ya, cuma 2 itu aja. Ada satu ketinggalan. Allahumma ajirni ya, ajirna minan nar. Itu dibaca 7 kali. Ya, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, dan disebutkan dalam riwayat siapa yang membaca zikir Allahumma ajirni atau Allahumma ajirna sama aja saja ya. Allahumma ajirni boleh dibaca demikian atau boleh dibaca Allahumma ajirna minan nar, boleh juga dibaca 7 kali dibaca. Maghrib dan isya, maghrib dan subuh itu. Ya, maka kalau dia meninggal setelah waktu itu membaca ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Salat subuh jam 6 meninggal dunia. Ya, jam 6 meninggal dunia atau jam 10 pagi dia meninggal dunia, maka dipastikan Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga, dalam neraka maksudnya. Karena doanya Allahumma ajirni atau Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bentengi aku, hindarkan aku, jauhkan aku dari neraka. Ya. Bentengi aku, hindarkan aku dari api neraka. Dibaca 7 kali, maka Allah akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka. Kalau dia bacanya di malam hari, maghrib dia baca maghrib seperti kita tadi baca maghrib zikir. Kemudian kita meninggal di malam hari, jam 9 kah, jam 10 kah, jam 12 kah, atau jam berapa, maka dipastikan Allah akan menghindarkan dia daripada api neraka. Mudah dipaham? Baik, lanjut. 6. Juga disebutkan dalam satu riwayat, barang siapa membaca zikir yang seperti tertera di bawah ini, maka akan pendekkan baginya jembatan siratal mustaqim, yaitu zikir asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Berapa kali bacanya? 4 kali. Amalkan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Baca ini. Siapa yang baca ini setelah selesai salat 4 kali, maka Allah akan memendekkan baginya siratal mustaqim. Hadis riwayat mana itu? Nah, sebutkan ya.
Baik. Nah, jadi riwayat seperti itu, baca 4 kali. Maka Allah akan memendekkan Shiratal Mustaqim bagi dia nanti ketika dia melewati Shiratal Mustaqim di akhirat nanti. Shiratal Mustaqim itu para jamaah disebutkan di dalam riwayat bahwa panjangnya, hadis Muslim ya, riwayatnya itu jalan lurus 500 tahun perjalanan. Turun gunung 500 tahun perjalanan. Naik gunung 500 tahun perjalanan. Jadi turun 500 tahun, jalan rota 500 tahun, naik gunung 500 tahun. Jadi totalnya 1500 tahun perjalanan. Dan di akhirat nanti setelah kita bangkit dari kubur, 1 hari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari seperti 1000 tahun di dunia yang bilangannya itu. Nah, Shiratal Mustaqim tadi 1500 tahun. Turun gunung 500 tahun, jalan rata 500 tahun, naik gunung 500 tahun. Kalau seandainya ya kita bisa berhayal-hayal dikit, kalau saya bisa menggambarkan ya Shiratal Mustaqim itu, jadi Shiratal Mustaqim itu ibarat kata gini nih ya, ini padang mahsyar ya, ini alam dunia pada mahsyar ini. Ini surga di sini. Ibarat kata nih ya, kalau kita bisa menghayal-hayal dikit lah. Nah, kemudian Shiratal Mustaqim di sini. Jadi sebelah kanan ini adalah masih di padang mahsyar, yang di sini umpama di mana namanya? Alam surga. Nah, di sini Shiratal Mustaqim. Jadi modelnya begini. Nah, begini modelnya ya. Di bawahnya ini neraka. Di bawahnya neraka. Semua makhluk Allah Ta'ala yang namanya manusia dan jin pasti akan menjalani itu. Hatta para nabi dan para rasul semuanya menjalani itu. Karena tidak ada jalan lain lagi untuk menuju surga kecuali itu. Dan tidak ada jalan lain lagi untuk masuk neraka kecuali masuk ke situ juga. Padahal di akhirat itu cuma ada 2 negeri, surga atau neraka. Tidak ada lagi yang lain. Nah, adapun orang-orang yang bukan beragama Islam dan ahli maksiat, maka mereka itu jangankan jalan, ya, belum saja jalan sudah diceburkan mereka ke dalam neraka. Uruk, kalau bahasa Banjar kayak diuruk, tahu diuruk tuh, kayak tanah uruk, drop dilempar gitu ke dalam neraka. Nah, tapi kalau masih ada orang punya kebaikan sedikit, maka dia sedikit banyak akan melewati Shiratal Mustaqim tadi. Yang ditakdirkan untuk masuk neraka, maka dikatakan di bawahnya kan neraka nih ya. Maka neraka ini ada semacam gancu, tahu gancu? Kain ya, kayak mata pancing atau apa. Ini sudah bertuliskan mata pancing fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Nah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Ini dia akan mencari gancu ini atau mata pancing ini, akan mencari orang yang namanya tertulis di gancu ini. Nah, ada yang baru selangkah jatuh, ada yang baru 2 langkah jatuh, ada yang sudah di tengah jatuh, tarik sama gancunya. Nah, ada yang sudah tinggal beberapa langkah lagi nih, beberapa langkah lagi nih mau masuk surga jatuh. Ya, jatuh. Gancu ini yang menariknya tadi. Dan orang yang menjalani Shiratal Mustaqim tadi itu caranya bermacam-macam. Ada yang menjalani itu seperti kalbarqi seperti kilat yang menyambar. Langsung sampai. Bagaimana kekuatan kilat itu? Cepat ya kekuatan kilat. Sampai sudah. Itu
ada yang seperti itu, dan ini biasanya para nabi, para rasul, syuhada dan salihin. Sekali kejap saja toh sudah nyampe di ujung, tinggal masuk surga saja. Ada yang terbang, terbang nih, ya. Apakah terbangnya kayak Superman gitu ya? Begitu. Allah alam, terbang dia, begitu. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, onta, sapi, kambing. Ini yang berkurban nih, ya, berkurban. Makanya kalau berkurban itu jangan sekali dalam seumur hidup, apalagi nggak pernah berkurban, makan daging kurban aja. Nggak pernah berkurban seumur umur. Handphonenya iPhone, motornya Nmax, punya mobil, tapi nggak pernah berkurban. Manusia seperti ini manusia pelit. Nanti kalau dia nggak pernah berkurban, ketika menjalani shiratul mustaqim, dia akan jalan kaki. Yang berkurban, semuanya naik kendaraan, jalan gitu, naik kendaraan. Tapi nanti sapi, onta atau kambing yang datang nanti kepada pemiliknya ini yang pernah berkorban di dunia, itu bukan bentuknya sapi yang kayak kita lihat sapi di dunia ini. Dia berbentuk emas, berlian, dihiaskan dengan batu berlian, tanduknya ini batu-batu permata. Iya, indah sekali. Ya, ada pernah orang bertanya nih ya, Said Mahmud ditanya orang, katanya, ya Habib, katanya kan sapi itu orang berkorban boleh satu sapi 7 orang kan ya, satu sapi 7 orang. Bagaimana mungkin sapi itu dinaikin 7 orang nanti di akhirat, katanya, ketika menjalani shiratul mustaqim? Kan tidak bisa dinaikin 7 orang. Habib ini, Said Mahmud ini, karena orang ini bertanya dengan akal-akalan, akhirnya Habib ini pun juga menjawabnya dengan akal-akalan. Tapi pas kata Habib ini, beliau menjawab, tapi saya bilang pas jawabannya. Apa kata beliau? Kamu, katanya, jangan terlalu memikirkan seperti itu. Artinya tenang saja. Kalau nanti di akhirat sapinya itu nanti datang, dia berpanjang. Jadi muat 7 orang. Kalau di dunia ya begitu aja sapi ya, tapi di akhirat dia berpanjang, bisa muat 7 orang. Nah, coba lihat, perjalanannya 1500 tahun. Makanya dianjurkan oleh Nabi kita untuk berkurban setiap tahun. Kemudian yang kedua, mencari kurban yang paling baik, yang paling mahal, yang paling gemuk, yang paling sehat. Kenapa? Karena nanti kata Nabi, fa innaha ala sirati matayakum, karena nanti di akhirat ini menjadi tunggangan kalian. Tunggangan kita, perjalanannya 1500 tahun. Kalau kita punya berkorban cuma sekali saja, waktu seumur hidup sekali berkorban, nanti mogok di tengah jalan dia. Kalau mogok tengah jalan gimana? Nggak ada gantinya. Atau karena dia kepanasan, ibarat kata mobil itu apa ya, overhead kah? Kalau kepanasan, nggak bisa laju dulu, stop dulu, kepanasan. Tapi kalau kita tiap tahun punya kurban, maka mogok satu ada lagi mobil yang baru, mogok satu ganti mobil yang baru. Itu kayak orang motor balapan tuh lah. Motor apa? GP kapan itu? Motor GP. Dari lintasan pertama sampai lintasan terakhir, berapa lintasan tuh biasanya? 100 kali ada. 21 kali. Nggak mungkin 21 kali putaran dengan motor yang satu. Dia terkadang ganti motor. Ya enggak? Putaran ke 10 atau berapa, ganti motor. Yang penting cc-nya sama, semuanya sama. Kalau enggak ganti, sekurang-kurangnya bannya yang ganti. Bannya yang ganti. Atau kalau mau ganti motornya. Coba lihat, terkadang motornya sudah disiapkan. Datang langsung ditangkap motornya sama timnya. Dia pun langsung pindah ke motor yang kedua. Gitu. Begitu tuh modelnya orang berkurban. Ya, disiapkan sama mereka. Tapi kalau motornya mogok satu, begitu. Pas terbakar di tengah jalan. Akhirnya ujung-ujungnya jalan kaki juga. Mudah dipaham ya? Nah, jadi seperti itu tuh. 1500 tahun. Cari yang kuat, bagus, yang sehat. Karena perjalanannya jauh nanti.
Nah, kita nih mau kemana umpama, mau ke Pontianak, ya, atau mau kemana begitu, perjalanannya sampai 2000, 3000 kilometer umpama. Jangan pakai mobil Alia, mogok tengah jalan apa, atau mobil Datsun kah, Datsun Go apa tuh, 1000 cc atau yang 800 cc, mogok tengah jalan dia. Cari Fortuner, Pajero yang kuat nih. Kalau bisa yang Dakar, double gardan. Kenapa? Perjalanan jauh. Begitulah kurban tadi, jangan yang kurus, yang apa, aduh. Ya, overhead nanti di tengah jalan nanti dia. Nah, jadi berkurban ya, jangan tidak berkurban. Nah, kita kembali. Amaliyah tadi. Siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Setelah salat, maka fadilahnya Allah akan memendekkan siratal mustaqim itu. Bisa jadi yang tadinya panjangnya 1500 tahun perjalanan, Allah pendekkan. Cuman selangkah nyampe. Atau 2 langkah, 3 langkah nyampe. Nah, itu tuh. Jadi bermacam-macam orang yang lewat nanti, terbang kayak petir, naik kendaraan, ada jalan kaki, ada yang merangkak, ada yang bekesot, ada yang tiarapan. Macam-macam modelnya, tergantung amal dan amal kebaikan yang pernah dia kerjakan di akhirat. Kalau nggak ada amalnya, sudah. Baru selangkah jatuh sudah tadi itu. Nasallallahu salamul afiyah. Nah, jadi itu amaliyah yang sering diajarkan sama orang kita, dan semua apa yang kita baca ini atau yang kita amalkan setelah selesai salat, zikir-zikir tadi itu ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Habis? Masih ada lagi? Masih ada. Apa lagi itu? Panjang enggak? Sebagian ulama juga menambahkan zikir sebagai berikut: La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli amhatin wa nafasin bi'adada ma wasi'a ilmullah. Ini biasanya amaliyah yang dibaca para habaib yang ada di kota Tarim, Hadramaut. Ya, lanjut. Kita nggak terpakai zikir itu ya, tapi ini sebagian ulama. Makanya sebagian ulama menambahkan zikir tadi. Lanjut, apa lagi? 8. Berdoa setelah selesai sholat jangan mengangkat tangan, dan setelah selesai berdoa sunnah mengusapkan dengan tepat kedua telapak tangannya ke muka. Terus habiskan. 9. Membaca hamdalah dan sholawat. Di pembukaan doa juga diakhiri doa sebagaimana hadis dari riwayat Umar bin Khattab bahwa doa akan mengawang-awang antara langit dan bumi jika tidak dimulai dari dia zikir dengan sholawat. Begitu juga hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, jadi begitu tuh. Membaca doa, angkat tangan. Bahkan Nabi terkadang kalau berdoa sampai mengangkat tangan kelihatan keteknya. Dan ketek Nabi itu putih dan harum. Karena kan baju zaman dulu itu kan lebar-lebar ini. Nah, pakai jubah ininya lebar. Kalau kita kan pendek-pendek. Kalau zaman dulu itu bajunya lebar-lebar lengan. Angkat tangan begini. Kelihatan ketek beliau yang putih bersih, bercahaya dan harum. Nah, selesai doa beliau mengusap wajahnya. Ya, dalam riwayat hadis ada dalilnya. Kemudian apa? Doanya tadi diawali dengan baca hamdalah dan dengan salawat. Ditutup juga dengan hamdalah dan salawat. Kenapa? Karena doa yang tidak dibungkus dengan salawat, hamdalah dan salawat di awal dan di akhir, ini dia akan mengawang-awang. Tapi kalau dibungkus dengan itu, naik dia. Nah, ibarat kata itu kalau nasi kuning itu dikaretin, di staples, ya. Tapi kalau bisa jangan staples, karena termakan staples nanti. Makanya kadang saya bilang kalau bisa jangan staples, karena berapa kali saya makan ada staplesnya itu. Nah, sebaiknya bukan staples, cuma karet saja. Nah, doa seperti itu kalau nggak dikaretin, habis dia terbongkar, duak, tergugur nasi kuning tadi. Ya enggak? Nah, jadi seperti itu. Dibungkus dengan hamdalah dan sholawat sebelum dan penutupan daripada doa kita. Kemudian selesai doa, usap wajah. Sunnah. Ada orang salat mengatakan nggak ada dalilnya. Biarkan saja, biar kita ngasih dalil juga mereka nggak mau terima. Kita kerjakan punya kita, dia kerjakan punya dia, nggak usah saling menyalahkan. Selesai sudah. Ya,
kita jaga, punya kita amali. Amin. Udah dipaham? Habis? Masih sih tapi tinggal 10 menit. Nah, ya. Insyaallah kita sambung lagi ya di kesempatan akan datang. Insya Allah. Kalau ada yang kepingin berumrah di tanggal 30 November dan ada juga tanggal 24 Desember dan juga ada juga tanggal 12 atau tanggal 15 Januari 2024, masih ada seat yang kosong. Harganya adalah 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta. Sudah berangkat dari Balikpapan. Kemudian siapa yang kepingin berangkat haji furada, yakni haji langsung, harganya itu adalah 195 juta bintang 5 30 hari, dan yang kedua 185 juta bintang 3 juga waktunya sama 30 hari. Kalau ada yang berminat, dimohonkan segera mendaftar supaya bisa mengambil seat yang masih kosong. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.